dengan bangga Angkatan Muda Masjid Jami Penerus Dalam mempersembahkan drama Islami yang bertemakan Ya Rasulullah, kami rindu padamu. Fadil sebagai pedagang pertama, Rama sebagai pedagang kedua, Irfan sebagai pedagang tiga, sahabat Rasulullah, Bayu, Airi, Ahyar, Roni, Mujahid sebagai Said, Abu Jahal diperankan oleh Nopal, Zakir sebagai Habbah, Abdullah Rizki, Bilal Riyadi, Abu Bakar diperankan oleh Muhammad Suran, dan Umar diperankan oleh Muhammad Wajid Asiriki. Dipersilakan. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahir hingga meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah pada subuh Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya tahun gajah, dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usia 2 bulan di kandungan ibunya wafat ayahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kalinya disusui oleh Aminah. Namun itu hanya beberapa hari. Selanjutnya beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad sampai umur 2 tahun. Karena adat istiadat bangsa Arab yang mempercayai bahwa anak nanti akan tumbuh menjadi orang yang berguna dan berkembang. Sampai Allah meringankan azab dari Abu Lahab karena amat gembiranya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah tanpa bersyarat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usia 6 tahun ibunya wafat dan dimakamkan di Abu sepulang dari itu makam ayahnya di Madinah. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun tak berapa lama kakeknya pun meninggalkannya, lalu diasuh oleh Abu Thalib. Dalam asuhannya Rasulullah diajarkan menggembala dan berdagang. Sampai pada usia yang ke-25 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang wanita yang bernama Hadijah binti Huwailid.
seorang janda kaya. Dengan pernikahan itu melahirkan 6 orang anak, 4 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Dalam usia 30 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersatukan bangsa dan umat dengan peletakan batu Hajar Aswad. Dan saat inilah kejadian di mana sahabat yang bernama Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Gara-gara Muhammad, bangsa Quraisy hancur. Jangan pernah kau halangnya. Jangan-jangan kau sudah keluar demi mengikuti Muhammad. Bahwa dan Umar telah murtad, telah meninggalkan agamamu. Dalam keadaan marah, Umar pun pulang untuk menemui adiknya Fatimah. Toha ma anjalna alaikal Qur'ana litasqa Allah tantarkan min yaksha tanjilan mimman khalaqal arda was samawati wal Fatimah, Zaid bin Umar. Kami berdua saja, wahai Umar. Bohong. Jangan-jangan kalian sudah mengikuti Muhammad. Wahai Umar, bagaimana pendapat jika kebenaran berada pada agamamu? Kamu berbohong. Wahai Umar, jika kebenaran bukan terdapat di agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Muhammad, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dan saat itu Umar pun bersedih karena melihat adiknya menangis. Dan kemudian hatinya luluh dan meminta kepada Fatimah untuk menyerahkan lembaran mushaf, yaitu Al-Quran. Aku melihat lembaran Al-Quran itu. Tidak, engkau najis, wahai Umar. Dan Al-Quran tidak boleh disentuh, terkecuali orang yang telah bersuci. Baiklah, aku akan bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anjalna alaika al-Quran alaika Qur'ana litashqa.
inikah yang membuat bangsa Quraisy berpaling dari agama mereka yang dulu? Sungguh ini adalah kalimat yang sangat indah dan suci. Oh, yang mengajarkan mereka. Bergembiralah wahai umat. Saya berharap doa Rasulullah pada malam Kamis lalu adalah untukmu. Rasulullah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam apabila ada dua di antara yang lebih dicintainya, yaitu Umar bin Khattab dan Ammar bin Bisa. Benar. Bisakah aku? Baik. Kemudian Umar pun bersama Khattab menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama Islam. Sejak Umar memeluk agama Islam, sejak itu banyak dari kalangan kaum Quraisy sulit untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu orang yang ditakuti oleh penduduk Mekah masuk agama Islam, dan Islam pun berkembang dengan pesat. Pada usia 40 tahun, Rasulullah menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dari kejadian itu dan sejak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan risalah dan mengajarkan agama Islam yang itu rahmatan lil alamin. Banyak peperangan yang dimenangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, dan Islam pun pada waktu itu menjadi lebih disegani dan berkembang lebih pesat. Sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu terakhir, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan bahwa telah sempurna agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak itu Rasulullah mengalami sakit yang sangat parah. Hingga akhirnya tiba di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhir dalam usia 63 tahun. Rasulullah wafat. Rasulullah wafat. Rasulullah wafat. Rasulullah wafat. Rasulullah wafat. Rasulullah wafat.
Rasulullah telah wafat. Jangan bicara sembarangan. Kata siapa? Rasulullah telah wafat. Kalian berbohong. Rasulullah tidak akan pernah wafat seperti halnya Musa bin Imran. Ingat, Musa bin Imran. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada umatnya. Jangan pernah katakan Rasulullah wafat. Semua itu tidak benar. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, maka akan kutebas dengan pedangku ini. Tenanglah dulu. Lihatlah mereka Abu Bakar. Bukankah mereka munafik? Mengatakan bahwa Rasulullah wafat. Wahai Umar, jika engkau mencintai Muhammad, maka yakinlah Muhammad telah tiada. Dan jika engkau mencintai Allah, maka Allah akan hidup selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immat aw qutila qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu seorang rasul. Barang siapa, apakah jika Muhammad telah tiada atau wafat, engkau akan berbalik ke belakang menjadi murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan sedikit pun mudarat kepada Allah. Maka Allah beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Membacakan Quran surah Ali Imran ayat 144. Kemudian Abu Bakar, Umar, Bilal, sahabat yang lain dan seluruh masyarakat Madinah menangis merasa kehilangan orang yang begitu mulia. Ya Rasulullah, orang yang begitu penyayang pergi meninggalkan mereka. Nabi yang penuh kasih sayang, lembut dan sayang kepada umatnya. Sampai sebelum malaikat maut mengambil nyawa beliau, sempat-sempatnya Nabi Muhammad SAW mengingat umatnya. Umati, umati, umati. Sosok mulia yang dirindukan. 12 Rabiul Awal di tahun gajah, lahirlah seorang putra dari Aminah dan Abdullah. Ketika itulah Ka'bah tak jadi dirobohkan, berhala-berhala berjatuhan, istana Kisra terguncang, dan api persembahan Persia terpadam. Kelahirannya membuat Ummu Aiman jatuh cinta kepadanya. Abdul Muthalib bangga dan menyayanginya. Abu Lahab pun begitu gembira. Terkesanlah alam semesta menyambut kedatangannya ke dunia. Kami teringat akan kisahmu yang menjadi pengembala. Awan menaungimu saat menemani domba-domba. Kami teringat akan kisahmu bersama sahabat dikejar musuh, bersembunyi dalam goa hingga laba-laba menutupi lubang tempat berada. Kami teringat akan kisahmu yang berperang melawan musuh, yang jumlahnya tak sebanding, namun Allah memenangkanmu. Dan kami teringat akan kisahmu berdakwah
Mulai dari hinaan sampai kepedihan kau rasakan, tetap saja tak ada dendam yang kau simpan. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau tebarkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Walau harus kau tempuh dengan derita, kau perjuangkan semuanya demi mengangkat martabat insan. Perjuangan siang dan malam, rasa sakit pun menjadi kawan. Caci maki orang kau sambut kasih sayang, meski mereka tak hiraukan. Kau tebarkan selalu senyum pada orang, walau sering tak ada balasan. Kau sambut baik semua orang, walau sebagian membalas dengan hujatan. Terjangkau budi pekertimu, tak tergambar keindahan akhlakmu, tak terbalas segala jasamu. Tabahnya hatimu menempuh cobaan, penyegar arti kesabaran. Ya Rasulullah, Engkau bagaikan lilin yang menerangi dinding kegelapan hingga terang menggantikan. Kau ciptakan kedamaian di tengah kekacauan dan kebodohan. Suara kejahilian kau ganti dengan nyanyian surga yang begitu menenteramkan. Aku semakin terhanyut dalam kecintaan. Kecintaanku semakin dalam. Nyawaku pun berani kutaruhkan. Melihat dia sakit pun rasanya aku bersalah. Karena tak bisa menjaga dan memindahkan rasa sakit itu ke tubuhku saja. Tak pantas kiranya jika aku membiarkan tubuh yang mulia itu sakit apalagi berdarah. Tak pantas kiranya jika aku tak hiraukan mata yang mulia itu meneteskan air mata. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Kaulah surya penerang umat manusia, Kaulah purnama di tengah gulita, Kaulah sang idola, Kaulah yang kami cinta. Namun setelah peristiwa Haji Wada, datang sebuah berita penuh sukacita, yaitu turunnya Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan telah disempurnakannya agama. Orang-orang bersukaria meneriakkan pada dunia telah jaya, perjuangan kau dan sahabat tak sia-sia. Tunggu, kesempurnaan tak akan tiba terkecuali kekurangan dan kehilangan menyertainya. Mengapa hati ini resah, seakan ada sesuatu yang akan berpisah, seakan ada sesuatu yang hilang. Tak berapa lama keresahanku berubah menjadi kekhawatiran. Bagaimana tidak, kekasihku, orang yang selalu hidup di hatiku, sedang sakit yang semakin parah. Sampai-sampai mimbar yang selalu ia isi menjadi kosong. Subuh hari itu tak seperti biasanya. Udara yang sejuk pun tak membangkitkan selera. Ternyata mimbar itu masih kosong. Sapaan lembut dari Rasul yang selalu dinikmati itu tiada dan membuat dunia terasa sepi. Senyum yang tiap hari mereka ini seakan telah punah. Matahari mulai naik. Tiba-tiba datang sebuah berita. Aku tak percaya, ini adalah dusta. Berita dusta tersebar di mana-mana.
Kemunafikan kini merasuki mereka. Bisa-bisanya mereka berkata bahwa Rasulullah telah tiada. Mereka dusta. Mereka dusta. Mereka dusta. Mereka dusta. Aku terima berita ini. Ini bukan berita duka, tapi berita dusta. Siapa yang berani menyebarkan berita ini akan kupegal tangan dan kakinya. Tak mungkin Rasulullah tiada. Setega itukah dia meninggalkan orang yang setia mencintainya? Muhammad, kau makhluk mulia. Mengapa secepat ini kau tiada? Muhammad, kau adalah orang yang kucinta. Aku tahu kau juga mencintai. Muhammad, aku tak percaya berita ini. Tak ada kebenaran di dalamnya. Tersadar ketika aku mengingat ayat Allah bahwa Muhammad adalah seorang rasul. Sewaktu-waktu akan menemui ajalnya. Jika aku menyembah Allah, Muhammad akan meninggal. Dan jika aku menyembah Allah, Maha Kekal. Kini jasad mulia di depan mata. Sungguh tak mengira akan berpisah dengannya. Wahai Tuhan, sampaikan salam rinduku pada Nabi. Wahai Tuhanku, pertemukan kami sesaat pada Nabi. Wahai Tuhanku, izinkan kami berjumpa meski dalam mimpi. Wahai Tuhanku, kumpulkan kami di dalam surga-Mu. Ya Rasulullah, ya Muhammad, berikan syafaat pada kami. Demi Allah, rindu ini tak terbendung dalam hati. Rindu akan suri tauladan yang kau ajarkan. Rindu akan kebijakan yang kau perlihatkan. Rindu akan kedamaian yang kau ciptakan. Rindu akan segala yang telah kau lakukan. Meski ragamu tak lagi di dunia, namun namamu selalu hidup di hati kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala
Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim yang dapat kami sampaikan. salli ala Muhammad Kita dikumpulkan Ya di Allah Subhanahu wa taala alaihi dan wasallim diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli alaihi wasallim Abad sudah berlalu, namun namamu masih melekat di hati kami. Tak pernah kami bertemu atau berjumpa denganmu. Tak pernah kami melihat langsung dakwahmu. Namun sinar cahaya itu mampu menembus zaman dan ruang, menembus perbedaan di antara seluruh umat manusia. Cahaya itu tak pernah redup sampai akhir zaman. Begitu agung namamu, bergetar hati ini menangis, rindu bertemu denganmu. Rindu pada suri tauladan yang kau beri, rindu pada kesederhanaan dan kepedulian, rindu pada kedamaian yang kau ciptakan. Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Betapa indah akhlak, bercahaya keindahan. Ya Rabbi Rindu kami padamu sepanjang waktu. Engkaulah bagi hidup kami. Engkaulah petunjuk perjalanan kami. Engkaulah sang air hati dan pikiran kami. Teladan yang tak pernah padamu. Ya Rasulullah, Ya Rabbi, betapa suci akhlakmu, sebagai cahaya kesetiaan Al-Quran. Hadirkanlah cintamu dalam setiap ibadah kami. Hadirkanlah ketabahanmu dalam setiap doa kami. Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.